Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Romo. Semua sehat ya, puji Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci, kita merenungkan dan kita merefleksikan selama Yesus berkarya bersama para rasul, para murid itu tidak mandiri. Segala sesuatu mereka harus tanyakan kepada Yesus, dan bahkan ada orang yang kerasukan setan, para murid, para rasul tidak mampu membebaskan orang itu. Dan Yesus datang membebaskan orang itu dari kekuasaan roh jahat. Dan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa jenis ini hanya bisa diusir dengan puasa dan doa. Setelah 40 hari Yesus berjuang meyakinkan para rasul bahwa ia sungguh bangkit dari antara orang mati. Setelah itu ia naik ke surga. Yesus naik ke surga, memberikan kesempatan kepada para murid, para pengikutnya belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dewasa, dan juga pribadi yang semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta. Maka dalam Injil tadi kita mendengar satu pesan Yesus yang sungguh luar biasa kepada para rasul,
sebelum ia naik ke surga. Kamu harus tinggal tetap di kota ini sampai kamu menerima kekuatan dari tempat yang tinggi. Yesus mengingatkan kepada kita supaya tetap tinggal di dalam Yesus, karena di dalam Yesus kita memiliki kekuasaan ilahi untuk melawan setiap kekuatan dunia zaman ini. Kenapa Yesus meminta kepada para rasul tetap tinggal di Yerusalem, jangan pergi ke tempat jauh, karena mereka belum dibekali dengan kekuatan ilahi. Pesan yang sama hari ini Yesus sampaikan kepada kita. Sebagai orang Katolik, kita harus tetap berdoa kepada Yesus, mengandalkan Yesus dalam situasi dan keadaan apapun. Jangan sampai kita mencari kekuatan lain di luar Yesus yang akan memisahkan kita terpisah jauh dari Yesus. Tetapi seringkali kita orang Katolik itu masih mencari kekuatan lain di luar Yesus. Itu banyak sekali orang Katolik yang masih mengandalkan kekuatan lain. Kalau saya perhatikan, banyak orang Katolik yang gunakan gelang tridatu, yang punya saudara-saudari kita yang Hindu. Itu suatu hal yang melecehkan agama orang lain kalau kita refleksikan, karena kita menggunakan atribut agama lain. Sementara kita sudah punya rosario, tapi kita tidak puas atau kurang beriman, sehingga harus mengenakan atribut dari tetangga-tetangga kita. Itu banyak yang masih menggunakan itu. Kalau ada yang masih menggunakan itu, Yesus bilang tetap tinggal pada Yesus dan tinggalkan kekuatan lain. Setuju? Nanti suster dan prodiakon kalau sebentar waktu komuni ada yang gunakan itu, jangan dikasih komuni, diberkat aja. Tapi masih banyak saya lihat, bahkan ada beberapa imam juga menggunakan itu. Ada imam yang berkarya di luar negeri, kembali ke Bali gunakan itu, katanya menghormati budaya. Itu beda. Kita punya rosario, kita punya gelang rosario, kita punya kalung salib, tidak perlu menggunakan atribut saudara-saudari kita yang lain. Karena itu boleh dikatakan dalam tanda petik kita menghina mereka. Kita punya keyakinan lain, tapi kita menggunakan atribut agama lain. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, tetap tinggal pada Yesus, kita akan memiliki kekuatan ilahi. Kalau salah melangkah meninggalkan Yesus, susah untuk kembali kepada Yesus. Orang sudah salah jalan, butuh waktu yang lama untuk kembali ke jalan yang benar. Maka jangan pernah mencoba untuk meninggalkan Yesus kalau tidak mau tersesat di dalam keseharian hidup kita. Semoga